Oke, teman-teman, selamat datang kembali. Jadi, sekarang itu hari Selasa, tanggal 13 Mei 2025, jam 7 malam. Oke, jadi sebelum kita mulai videonya, kalian baca dulu disclaimer yang satu ini. Oke, udah baca ya? Udah ngerti? Jadi, sekarang kita mulai videonya. Jadi, kayaknya sih kalau kalau gua prediksi masih akan seperti itu, masih akan bermain di wilayah ini. Mungkin dia habis sideways di wilayah itu, mungkin dia akan turun dulu ke sini. Oke, teman-teman, rekaman yang tadi itu ada rekaman sekitar tanggal 21. Jadi kita akan ngebahas 21 Mei ya, 21 sorry, Januari, Februari, Maret, April. 21 April, sorry. Jadi rekaman yang kalian lihat tadi itu tanggal 21 April dan kita akan update soal Bank Mandiri, teman-teman. Nah, ini adalah Bank Mandiri, kalian bisa lihat sendiri kapitalisasinya. Ini 440. Kemudian bisnisnya ini kalian bisa lihat sendiri ya. Core bisnisnya ada retail banking, ada subsidi syariah, ada insurance juga. Ya, ada macam-macam di situ. Kemudian mereka beroperasi di Indonesia, Asianya ini nggak dijabarin, kemudian di Cayman Island juga mereka ada, dan di Eropa juga ada Bank Mandiri ini. Oke, kita akan lanjut langsung ke dividennya ya, teman-teman. Nah, ini dividennya kalau kita lihat secara rata-rata memang dia naik terus, tapi berapanya mari kita hitung sama-sama. Ini sih gue udah hitung ya, tapi kita hitung sama-sama ya, 238 tadi dapatnya. Nah, kita hitung sama-sama lagi nih teman-teman nih. 120 ditambah 176 ditambah 110 ditambah 180 ditambah 264 ditambah 353 ditambah 466 sama dengan kita bagi sama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bagi sama 7 sama dengan 238 ya. Jadi ya kalaupun next dividennya 200 dia dia turun mungkin di sekitaran 200-an masih bisa dapat lah ya, 264 lah paling nggak dapatnya. Nah, oke, itu Bank Mandiri untuk dividen. Kita langsung ke chartnya. Oke, teman-teman, ini chartnya kalian bisa lihat. Kalau kita lihat ini dia sudah downtrend, teman-teman, walaupun di sini seolah-olah dia sudah mau reversal ya, udah mau berbalik arah, tapi kita coba lihat lebih deep. Ini weekly, teman-teman, kalau kalian mau bisa lihat. Ya, jadi gini teman-teman ya, aku selalu bilang hati-hati sama pembalikan arah. Nah, ini kalau kalian bisa lihat, nah ini adalah salah satu buktinya nih di atas ini ya. Ini kan awal dia mulai trend up ya, trend up. Jadi kalian mesti berhati-hati di sini. Begitu dia turun, pada saat dia start dia mulai naik lagi. Nah, jadi kita tuh senang yang kedua yang dua mau yang diambil yang ke jemputan yang kedua. Karena jemputan yang ketiga biasanya dia sudah jemputan yang ketiga biasanya dia sudah terminate. Kalau kalian mau lihat lagi ke belakang, itu banyak banget contohnya. Nah, ini kalian bisa lihat ya, dia naik, dia ini sempat memasuk, tapi begitu yang ini dia masuk, dia naik, yang ketiga dia jebol. Dan banyak lagi sih kalau kalian mau cari ke belakang. Nah, kita sekarang fokus dulu ke sini. Nah, ini kita langsung ke daily aja. Nah, kemarin itu kan aku bikinnya tanggal 21 April ya. Jadi candle yang ini nih belum kebentuk. Nah, kemarin aku berharap dia masuk ke dalam sini. Ternyata enggak, dia mental, dia naik ke atas. Dan di atas ini teman-teman ada yang buang saham. Nah, makanya dia nggak bisa masuk kan. Dia ternyata di sini masih ada orang yang buang nih. Masih banyak nih orang yang mau buang. Makanya dia turun ke bawah. Dan kalau misalnya kondisinya kayak begini teman-teman, nih kalau kalian mau lihat ya, ini sebenarnya ini kalau menurut aku
ini ada 2 skenario ya. Jadi menurut aku ini pending ordernya udah habis. Jadi orang institusi atau orang kaya yang mau beli di sini, ini nih udah habis kan. Kenapa udah habis? Ini kan dia udah kemakan ya. Terus kalau kalian mau lihat di sini ini kan start awalnya dia nih. Ini ya. Ini kan start naik nih. Start naik, terus turun, masuk, dia naik lagi. Nah, ini memang kuat banget kalau orang bilang mungkin dia kalau ada orang support resistance. Support resistance itu ini support yang sangat kuat. Tapi masalahnya kan kita bukan support resistance ya, kita itu ngitungnya adalah dia punya pending order gitu loh. Nah, secara kalau kita lihat ini dia naiknya cuma segitu dan ini udah pantulan yang ketiga, biasanya dia akan turun. Nah, tapi begini teman-teman, ini kan kita nggak tahu ya. Nah, di sini ini ada juga orang yang beli banyak nih, makanya dia sempat naik cukup bagus naiknya. Candle-nya nih full gitu loh. Candle-nya full dan pada saat orang udah pada buang kan di sini. Nah, gini, kalau misalnya kalian itu memang risk taker orangnya, orang yang memang mau ngambil resiko, mana nih arah nih? Kadang suka nyari arah itu panah-panahan kemana sih? Oh ini dia. Nah, kalau kalian itu orang yang pengambil resiko, memang kalian bisa ngambil di angka ini, di angka sorry ini gue naikin ke atas sedikit biar lihat. Nah, di angka 4650 atau 4570. Itu kalau kalian memang seorang pengambil resiko ya yang sangat luar biasa. Nah, itu kalian bisa ngambil di situ. Tapi kalau misalnya kalian seseorang yang bisa dibilang bukan pengambil resiko atau seorang yang memang mau main aman, well, ini kan kalian bisa lihat ya, dia turun kemudian naik ya. Ada baiknya kalian ngambil di sini. Walaupun memang secara historical dia itu nggak ada support yang kuat gitu. Justru yang kuat itu pending order tuh banyak di sini. Kenapa di sini? Kalian bisa lihat langsung naik begitu dia ini sideways sedikit langsung dia naik kan. Artinya di situ ada banyak juga teman-teman. Nah, ini kan tadi ya, wilayah yang tadi ya. Jadi kalau kalian mau seseorang yang memang risk taker, bisa nih ngambil di sini 460, 4650 atau 4570. Ini juga cukup bagus gitu loh menurut aku. Tapi kalau kalian bermainnya kurang lebih mirip sama aku, gua pribadi baru mulai akan berani masuk itu di 4350 atau 4240 ya, di antara dua ini aku mau ngambilnya. Atau kalaupun aku mau iseng mau masuk ya, mungkin gua akan masuk di 4570 di bawah sini atau mungkin di atas sedikit 4600. Tapi masuknya itu mungkin benar-benar sedikit banget, benar-benar yang mungkin cuma berapa lot gitu loh. Baru kalau misalkan dia ternyata di sini terus dia mental ke atas, kan kita masih dapat lumayan lah ya, berapa persen nih kalau sedikit aja. Ya sekitar 10% dalam waktu 2-3 minggu kan lumayan ya. Tapi kalau misalkan dia ternyata dia jebol ke bawah, aku kan udah akan average down ya ke bawah ya, karena memang target utama aku kan di sini ya di 4350 ya. Ya aku mungkin bisa dapat keuntungan bisa sampai 20% gitu loh minimal kalau misalkan dia jebol ini kan sangat-sangat bagus gitu loh. Dan ya memang di antara inilah yang akan aku beli gitu loh. Jadi aku akan mulai beli, kalaupun memang nanti kita lihat nantilah kalau misalnya ke depannya gimana, aku mungkin akan pikir lagi, mungkin aku akan main di 4600. Coba deh kita ke 4 jam, ada nggak di situ orang yang anu. Oh ya, ini ada gap nih teman-teman. Jadi kemungkinan besar ini gap yang cukup oke. Jadi kalau kalian mau masuk bisa nih di 4650. Cuma ya kalau kalian mentalnya udah siap ya. Tapi kalau kalian mau aman ya mainnya di sini nih 4350 atau di memang ada potensi dia turun ke bawah teman-teman ya, tapi kayaknya sih nggak dalam waktu dekat ke 370. Kayaknya mungkin
kalaupun dia turun, dia harus naik dulu gitu loh. Jadi dia harus semisal kita ambil resiko terburuk dia turun ke bawah, dia harus mental dulu di antara dua ini. Nggak, kayaknya sangat sangat kecil kemungkinannya dia untuk langsung jebol ke bawah karena kan tidak ada news yang bagaimana ya. Tidak ada juga orang yang mau buang saham kayak besar-besaran karena ada isu bagaimana isu perang eh, India sama Pakistan juga kan nggak terlalu gimana di Indo gitu loh. Jadi kayaknya sih gua rasa kalaupun dia turun dia akan kemari nih ke si ini di antara sini on max mungkin di sini dalam 1-2 minggu ke depan, tapi well ya itu balik lagi pilihannya ke kalian. Kalau aku pribadi mungkin akan masuk di 4600, kemudian akan nunggu lagi untuk coverage down di 2 titik ini. Tapi ya ini cuma informasi aja, ini cuma rekomendasi. Kalian harus teliti lebih jauh, kalian harus lihat-lihat juga channel yang lain bagaimana menurut mereka soal BMRI. Oke, jadi gitu aja dari kita. Thank you sekali lagi yang udah nonton. Sampai ketemu di video-video kita yang akan datang. Selamat tinggal, dadah.